Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfi Ramadhani dari BK kelas A dengan NIM 2444500106. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi informasi mengenai salah satu fenomena antropologi, yaitu pendidikan multikultural. Di tengah keberagaman suku, budaya, agama, dan latar belakang sosial di Indonesia, kampus menjadi salah satu cerminan nyata dari masyarakat yang hidup. Inilah pendidikan multikultural berperan sangat penting. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menitikberatkan kepada kesetaraan, pengakuan, penghargaan terhadap perbedaan budaya di lingkungan belajar. Melalui pendidikan kultural bukan sekedar menghargai perbedaan, akan tetapi membangun pemahaman dan kerjasama antar lintas identitas. Pendidikan multikultural berlandaskan pada prinsip-prinsip utama seperti keadilan, inklusivitas, saling menghormati, dan juga pemberdayaan. Melalui prinsip ini, kita dituntut untuk menghargai setiap individu tanpa memandang latar belakang etnis, suku, agama, dan budaya. Setiap individu berhak mendapatkan keadilan, dan setiap individu berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama agar berkembang. Di dalam dunia kampus, hal ini mampu diterjemahkan melalui berbagai kebijakan akademik, kegiatan kemahasiswaan, dan dinamika sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam hal ini, pendidikan bukan sekedar untuk memahami materi pelajaran saja, akan tetapi menciptakan individu yang humanis, pluralis, dan juga demokratis. Dalam lingkungan kampus yang inklusif, semua mahasiswa diberikan ruang untuk bersuara, berekspresi, dan berkontribusi tanpa diskriminasi. Melalui organisasi kemahasiswaan, kegiatan seni budaya, seminar, dan pelatihan kepemimpinan, nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman terus dibangun. Dosen dan tenaga pendidik juga berperan besar dalam menciptakan suasana belajar yang adil dan sensitif terhadap perbedaan. Melalui pendidikan multikultural, kampus tidak hanya mencetak lulusan yang cerdas secara intelektual, tetapi juga dewasa secara sosial dan emosional. Mereka siap hidup dan bekerja dalam masyarakat global yang penuh keberagaman. Dan disinilah kampus memainkan peran strategis, membentuk generasi penerus bangsa yang toleran, adil, dan berkeadaban. Karena masa depan Indonesia yang damai dan bersatu dimulai dari ruang-ruang kelas yang menghargai perbedaan. Beberapa fenomena antropologi berupa pendidikan multikultural dapat kita temukan di lingkungan kampus, seperti adanya keberagaman agama dan suku yang menjadi fondasi utama dalam membentuk kesadaran multikultural mahasiswa. Di dalam lingkungan kampus, biasa ditemukan mahasiswa yang beragama Islam, Kristen, Katolik, dan penganut kepercayaan lainnya. Begitu pula dengan asal-usul etnis, mulai dari suku Jawa, Batak, Dayak, Bugis, hingga Papua. Mereka membawa serta identitas, tradisi, dan nilai budaya masing-masing ke dalam kehidupan kampus. Perbedaan ini bukan sekedar fakta sosial, tetapi menjadi dinamika nyata yang memengaruhi cara mereka berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun relasi. Fenomena lainnya adalah fenomena diskusi dan kerja kelompok lintas budaya yang memperkuat proses pendidikan multikultural dalam bentuk yang lebih konkret dan fungsional. Di lingkungan kampus, mahasiswa tidak hanya duduk dan menerima materi, tetapi aktif berdiskusi, berdebat, dan memecahkan masalah bersama. Kegiatan seperti ini mengharuskan mereka untuk menyampaikan pendapat, mendengarkan sudut pandang orang lain, serta menyesuaikan cara komunikasi dengan latar belakang teman-teman yang beragam. Dalam diskusi kelas maupun proyek kelompok, latar belakang budaya sangat mempengaruhi cara berpikir, gaya menyampaikan argumen, bahkan cara melihat konflik. Ketika perbedaan ini bertemu dalam satu forum, potensi kesalahpahaman bisa muncul. Namun, justru disinilah letak nilai antropologis dari pendidikan multikultural. Perbedaan tidak dihindari, tetapi dihadapi bersama. Mahasiswa belajar untuk membangun jembatan komunikasi antar budaya, menyesuaikan diri dengan dinamika kelompok, dan mengembangkan empati sosial. Selain itu,
Terbentuknya persahabatan lintas identitas menjadi bukti paling nyata dari keberhasilan pendidikan multikultural di lingkungan kampus. Dalam keseharian, mahasiswa tidak hanya berinteraksi secara formal di ruang kelas, tetapi juga membangun relasi sosial yang lebih dalam, aman, saling membantu dalam kesulitan, dan berbagi pengalaman hidup tanpa mempertimbangkan latar belakang agama, suku, ras, atau daerah asal. Dalam perspektif antropologi, fenomena ini mencerminkan terjadinya internalisasi nilai-nilai sosial dan budaya, seperti saling menghormati, gotong royong, dan solidaritas dalam keragaman. Mahasiswa tidak hanya belajar mengenal identitas orang lain, tetapi juga membentuk cara pandang yang lebih terbuka dan inklusif. Namun, di balik semangat ideal pendidikan multikultural yang diusung oleh banyak institusi, kita tak bisa menutup mata terhadap adanya kesenjangan antara konsep dan praktik. Ki Hajar Dewantara pernah mengajarkan bahwa pendidikan sejati adalah yang memerdekakan, membimbing anak agar tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, dalam suasana yang damai dan menghargai sesama. Tapi sayangnya dalam kenyataan di banyak sekolah dan kampus, konsep kemerdekaan ini masih sering terhambat oleh sekat-sekat sosial dan budaya yang belum sepenuhnya cair. Diskriminasi halus, stereotip terhadap kelompok tertentu, bahkan eksklusivitas dalam organisasi atau komunitas mahasiswa masih ditemukan. Mahasiswa dari daerah terpencil kerap merasa terpinggirkan, tidak hanya karena bahasa atau cara bicara mereka yang berbeda, tapi juga karena norma-norma budaya dominan yang secara tidak sadar dipaksakan. Ini mencerminkan bagaimana lingkungan pendidikan kita belum sepenuhnya menjadi ruang aman dan inklusif bagi semua. Lebih jauh, kebijakan institusi pendidikan pun kadang masih bersifat simbolik, mengadopsi jargon keberagaman tanpa mekanisme konkret untuk menanggulangi ketimpangan sosial kultural yang ada. Padahal, pendidikan multikultural sejati menuntut keberpihakan aktif terhadap kelompok yang rentan, bukan sekedar toleransi pasif. Disinilah tantangannya, bagaimana mewujudkan pendidikan yang benar-benar membebaskan, sebagaimana dicita-citakan para tokoh pendidikan bangsa di tengah realitas sosial yang masih syarat ketimpangan. Maka, analisis kritis ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mengajak kita semua, mahasiswa, dosen, dan seluruh warga kampus untuk merenung. Sudah sejauh mana kampus kita menjadi ruang belajar yang membangun kesetaraan? Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka yang berbeda? Pendidikan multikultural harus terus diperjuangkan, bukan hanya dalam wacana, tapi dalam tindakan nyata sehari-hari. Karena di sanalah masa depan bangsa yang adil dan inklusif sedang dibentuk, dimulai dari ruang kelas dan dari keberanian kita untuk berubah. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran strategis dalam membangun budaya kampus yang inklusif. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan bersama untuk memperkuat praktik pendidikan multikultural di lingkungan kampus, seperti mendorong dialog antar budaya, baik melalui forum resmi maupun pertemanan informal. Kemudian yang kedua, menghargai dan memahami perbedaan, tidak hanya secara pasif, tetapi aktif mencari tahu tentang kebudayaan kita. Kemudian yang ketiga, melibatkan semua pihak, termasuk dosen dan pihak kampus, untuk menciptakan program pembelajaran yang sensitif terhadap keberagaman budaya. Pendidikan multikultural bukanlah sebuah tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan yang memerlukan kesadaran, kemauan, dan kerjasama dari seluruh elemen pendidikan. Fenomena-fenomena yang saya temukan di kampus menunjukkan bahwa keberagaman adalah kekayaan, tetapi juga tanggung jawab bersama. Nah, teman-teman, dan itulah fenomena tentang antropologi berupa pendidikan multikultural dalam lingkungan kampus. Saya Lutfi Ramadhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.